Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba berbagai jenis controller dari PlayStation di konsol PS3. Dan controller yang saya akan tes di sini yaitu dari PS1. Ini adalah DualShock 1 ya. Lalu ada controller dari PS2 yaitu DualShock 2. Lalu ini DualShock 3, controller bawaan dari PS3. Lalu ada DualShock 4, controller dari PS4. Dan terakhir ada controller paling terbaru dari PlayStation, DualSense, ini dari PS5. Dan ini saya akan coba di konsol PS3, apakah bakalan bisa dan berfungsi dengan baik dan normal. Kita akan langsung mulai saja ya. Dan di sini saya menggunakan game GTA San Andreas. Kita akan coba terlebih dahulu dengan controller bawaannya ya. Nah, seperti ini, berjalan dengan normal dan lancar. Oke, kita mulai dengan controller DualShock generasi pertama dari PS1. Yang bentuknya seperti ini ya, dimana dia itu punya colokan yang bentuknya seperti ini, jadi bukan colokan port USB ya, sehingga kita membutuhkan adapter yang bentuknya seperti ini untuk menghubungkan ke PS3. Oke, kita akan langsung hubungkan. Oke, seperti ini. Ini adapter dan port dari PS1-nya sudah terhubung ya. Oke, kita colokkan ke PS3-nya. Dan untuk controllernya di sini muncul menyala untuk analognya. Kita akan langsung tes. Oke, dan ini nggak bisa ya. Kita langsung masuk ke setting terlebih dahulu. Lalu cari aksesoris setting. Lalu cari reassign controller. Nah, ini terdeteksi sebagai controller kedua. Sehingga kita perlu rubah ke controller 1 ya. Oke, seperti itu, dan kita lanjut masuk ke gamenya. Baik. Oke, kita lanjut masuk ke gamenya, dan ini sudah berfungsi dengan baik dan normal. Kita akan tes di sini. Untuk tombol-tombolnya oke, berfungsi semua ya. Dan ini responsif sekali, tidak ada kendala. Cuman di sini untuk tombol L2 dan R2-nya ya, ini tidak berfungsi sepertinya. Nah, ini tidak bisa berfungsi. Untuk tombolnya sih berfungsi semua, cuman tombol R2 dan L2-nya saja yang tidak berfungsi. Oke, lanjut di controller kedua. Ini saya akan disconnect terlebih dahulu ya. Kita akan tes menggunakan DualShock kedua, DualShock 2 dari PS2.
yang bentuk portnya itu sama dengan PS1 ya, seperti ini. Oke, kita masukkan ke adapternya ini, kita colokkan. Oke, dan untuk indikator analognya menyala seperti ini, dan kita akan coba tes ya. Nah, ini langsung terhubung karena settingannya tadi mengikuti controller DualShock yang pertama. Oke, kita akan coba. Oke, dan kita coba masuk ke mobilnya. Wow. Jadi untuk di DualShock kedua, fungsi tombol R2 dan L2-nya ini bekerja ya. Bekerja dengan normal. Berbeda dengan tombol R2 dan L2 di DualShock pertama ini tidak bisa berfungsi di PS3. Kita akan cek tombol lainnya. Oke, semuanya bekerja dengan baik dan normal, tanpa ada kendala sama sekali. Oke, lanjut kita tes untuk controller berikutnya. Kita akan disconnect terlebih dahulu. Untuk controller berikutnya ini ada DualShock 4 dari PS4 ya. Yang bentuk controllernya itu seperti ini. Oke. Kita akan masuk ke mode Bluetooth dari DualShock 4 dengan menekan tombol home button dan share. Ini kita tekan ya. Kita tahan terus sampai indikatornya berkedip seperti ini. Oke. Lanjut kita masuk di menu settingan PS3-nya. Kita masuk ke setting, lalu masuk ke aksesoris setting, lalu masuk ke manage Bluetooth device, dan kita start scanning ya. Oke, dan sudah muncul. Untuk Bluetooth-nya ini namanya wireless controller. Kita akan klik dan pairingkan. Oke, apabila berhasil maka indikator dari DualShock 4-nya ini tidak berkedip lagi ya. Jadi seperti ini. Register complete, dan kita kembali. Lalu kita atur terlebih dahulu untuk DualShock 4-nya. Di menu aksesoris and setting lagi, lalu kita cari menu reassign controller ya, dan ini kita set harusnya di yang nomor 1. Oke, seperti itu, dan kita akan balik lagi ke game PS3 nya. Oke, kita akan tes tombol-tombolnya. Oke, untuk semua tombolnya berfungsi dengan normal dan baik ya. Dan ini juga responsif, berjalan dengan lancar. Oke, dan kita akan tes untuk controller terakhir. Ini adalah controller dari PS5 DualSense.
Dan kita akan masuk ke mode Bluetooth dari DualSense-nya dengan menekan tombol home dan tombol share-nya ini ya. Kita tahan sampai indikator controller ini berkedip seperti ini. Oke. Lalu kita masuk ke setting dari PS3-nya. Lalu kita cari menu aksesori setting dan kita cari manage Bluetooth device lagi. Lalu kita klik register new device, start scanning. Oke, muncul ya DualSense wireless controller. Kita akan pairingkan. Dan apabila berhasil, untuk device DualSense-nya ini akan berhenti berkedip dan disitu tulisannya berubah menjadi register complete. Oke, kita coba kembali dan kita atur terlebih dahulu untuk reassign controllernya. Nah, ini di nomor 3 ya, kita rubah di nomor 1 supaya jadi controller yang utama. Oke, kita lanjut masuk ke gamenya. Dan kita akan tes untuk controller DualSense di PS3. Oke, dan untuk tombolnya ini berjalan normal dan lancar. Wow, keren banget ya. DualSense bisa berfungsi dengan normal dan lancar di PS3. Oke, dan begitulah untuk hasil mencoba semua jenis controller dari PlayStation, mulai dari controller PS1, lalu ada controller PS2, lalu ada controller bawaan PS3, DualShock 3, lalu ada controller PS4, DualShock 4, dan terakhir controller dari PS5 DualSense. Dan kesimpulannya, untuk semua tombolnya ini berfungsi dengan lancar dan baik kecuali tombol L2 dan R2 dari DualShock pertama PS1 ya. Dan kemudian fitur lainnya seperti fitur getar dan gyro ini tentunya tidak bisa berfungsi di PS3. Jadi begitulah kesimpulannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran bangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.